Untuk Anda juga yang mau usahanya semakin berkembang, produknya dimunculkan, mangga kosong keneh ya. Tuh mangga tuh. Tuh space-nya masih cukup banyak. Bersih Bersih keneh. Pinter sih beres. Mudah-mudahan membuat program kita jadi lebih hidup ya. Betul. Ini kosong. Coba lagi ngulik-ngulik kopi gitu, senang bikin menu baru, jual laku. Gini payu buatan saya teh gitu. Padahal saya teh barista bodong. Mohon ditandain. Ini barista bodong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sahrul Gunawan dalam UMKM Bangkit. Wah, coba bisa nggak Kang? Harus bangkit. Pokoknya harus semangat ya. Harus semangat untuk para pejuang rupiah yang terus mencari kebermanfaatan, karena memang hidup itu harus terus bergerak. Betul. Kalau kita hanya diam saja, bagaimana kita bisa melakukan ikhtiar dengan maksimal dalam hidup ini. Nah, untuk itu di episode kali ini kita akan datengin ini pelaku UMKM yang asli Kabupaten Bandung pokoknya. Dayakolotnya Bale Endah. Oh, Bale Endah. Bale Endah. Masuknya Bale Endahnya? Bale Endah. Oh, Bale Endah. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol sepak terjangnya Kang Panji namanya ya. Kenapa sih bisnis clothing? Terus ini aja ada produk kopinya nih di depan ini ya, produknya beliau nih. Kita mau tanya sebetulnya maunya ke makanan minuman atau ke clothing sih sebenarnya gitu ya. Nah, biar nggak bingung kita akan langsung tanya saja. Kang, damang Kang? Alhamdulillah. Kang Sahrul, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dan kita ingin nanya-nanya nih ya. Kang Panji ini memulai usaha itu dari sejak kapan? Usaha sendirinya mah mungkin di tahun, kalau bicara Paper Smooth ya 2011. Udah 2011 sudah lumayan lama ya. Tapi sebelum itu juga memang saya udah punya usaha namanya adalah satu brand modal kecil-kecilan pada saat itu di tahun 2009. Gitu. Cuman mulai fokus bisnis yang proper lah itu 2011 mulainya. 2011 itu pas lagi mulainya orang ke clothing semua ya. Kayaknya lagi mulai menggeliat di sana. Pada saat itu sih bisa dikatakan saya generasi ke berapa ya? Keempat mungkin di clothing Bandung gitu pada saat itu. Apa yang pada akhirnya tertarik untuk terjun masuk ke situ, dan yang membedakannya apa nih Kang Panji dibanding pengusaha-pengusaha yang lain di bidang clothing? Kalau saya mah sebetulnya mungkin kalau ditanya dari SMP juga ditanya, orang tua nanya, Ji mau nggak jadi tentara? Enggak, karena keluarga saya keluarga PNS tentara gitu. Cuma saya sendiri yang skip. Saya mah pengen pegawai distro gitu tanyanya tuh ya ke orang tua juga. Masa distro gimana masa depan? Nggak apa-apa karena saya suka aja di lingkungan itu gitu pada saat. Dari SMP cita-cita saya tuh pengen jadi pekerja distro gitu. Oh, jadi memang karena seneng ya? Seneng aja, betul. Ya. Dan awalnya memang kerja di distro, belajar lebih dalam di situ kan saya juga suka gaya-gayaan gitu dari berpakaian. Dan alhamdulillah. Jadi passionnya di fashion ya? Fashion, betul. Bahkan nggak pernah bekerja di dunia selain pakaian. Dari lulus SMA tuh pengennya di pakaian aja gitu. Padahal berarti mungkin sejak waktu kecil SD gitu ya, hobinya nyetrika gitunya. Oh enggak ya? Loba gaya bener. Lebih kalau justru gaya user saja dan loba gaya. Iya, tapi nggak apa-apa, itu justru kan karena memang kita senang ya dengan dunia fashion itu. Betul. Sampai akhirnya terus diulik termasuk di bisnisnya ya. Alhamdulillah, jadi karena senang mungkin ya. Jadi seberat apapun pola bisnisnya di distro ya saya jalanin, saya pelajarin juga. Bahkan di umur saya yang waktu itu umur mungkin 19 tahun atau 20 tahun gitu ya. Saya tuh udah jadi konsultan 6 brand lokal di Bandung. Oh ya, sudah jadi konsultan ya? Di 6 brand lokal di awalnya Bandung. Gimana itu? Karena memang masuk ke komunitas itu, terus kemudian dipercaya oleh mereka. Jadi, atau bagaimana? Awalnya tuh gini, karena kan di dunia clothing tuh pada saat saya dulu ya, nggak serumit sekarang. Dulu tuh hanya sekedar menguasai produksi, tahu produk yang bagus kayak gimana,
lalu kita jualan. Nah jualannya tuh cukup dengan kita memiliki database reseller, database consignment, dan alhamdulillah di tempat saya bekerja dulu database itu sudah terkumpul gitu. Saya jadi karena sering nganvas juga dulu kan dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Saya keliling. Umur saya 18 tahun tuh saya tinggal di Makassar hampir 1 tahun. 18 tahun orang ulin ya. Tapi Kang Panji sudah keliling ya? Ya, udah keliling. Saya tinggal 18 tahun tuh di Makassar hampir setahun, ngurus toko juga di sana. Gitu. Ya pengalaman di bukan banyak. As an owner ya, tapi Bukan, sebagai karyawan. pihak luar yang dikaryakan dan memberikan masukan. Dan lumayan tuh ada pengaruhnya buat mereka. Pengaruh banget sih, Jadi dulu karena mungkin circle saya juga luas gitu ya, di berbagai provinsi ada kenalan saya. Jadi ketika saya bikin brand, pemasarannya udah nggak susah gitu. Tinggal gue ada brand nih, bantu dong. Oh gas berat, gue percayalah produk lu mah kece gitu kan. Dia udah tinggal distribusiin aja gitu. Jadi semudah itu pada saat saya bikin Pepper Smooth. Makanya sebenarnya pas saya 2011 tuh kan ada 3 investor yang mau masuk sama saya pada saat itu. Saya tinggal negosiasi yang deal-dealannya paling enak buat saya ikutin. Deal bikinlah Pepper Smooth. Dan jadi awalnya Pepper Smooth tuh rekanan ya? Rekanan. Jadi ada orang yang punya duit lah pengen usaha distro clothing, kenal sama saya, modalin saya bikin gitu. Untuk Anda juga yang mau usahanya semakin berkembang, produknya dimunculkan, mangga gitu. Kosong kene ya. Tuh mangga tuh space-nya masih cukup banyak. Bersih kene. Pinter sih ya. Mudah-mudahan membuat program kita jadi lebih hidup ya. Betul. Ini kosong. Jadi kalau Kang Panji memang berawal dari skill yang dimiliki. Skill betul. Nggak punya modal saya dulu. Iya, jadi skill dari bidang fashion dipercaya sama orang-orang, akhirnya bikin sendiri gitu ya. Oke. Tapi kan kalau untuk kita punya skill, terus kita ingin membuka, memulai sendiri ya. Ya mau itu benar-benar full sendiri kapitalnya atau gabung sama orang lain, itu kan pasti butuh kekuatan ya. Apa yang membuat Kang Panji akhirnya siap nih dari pengalaman sebelumnya ya, ngapain majuin orang mulu, mendingan gue sendiri gitu. Gimana tuh Kang? Itu pun juga karena sebenarnya pas berdirinya Pepper Smooth tuh bukan saya yang bikin proposal pengajuan, tidak. Jadi emang ada orang. Jadi awalnya gini, ada salah satu brand besar di Bandung lah. Mungkin pemasarannya saya yang bantu. Pemasarannya saya yang bantu sampai di consignmentnya, beli putusnya, jalan gitu kan, dikenal si brand ini. Nah saudaranya si brand ini yang ngemodalin saya di awal-awal itu. Makanya udahlah sama saya aja. Jadi kalau bukan kepedean ya, karena dulu tuh memang mereka yang pengen ada saya di perusahaannya itu. Karena sebelum bikin Pepper Smooth saya pegang 6 brand kan. Nah di situ saya bikin produk konsepnya sampai produksinya sampai pemasarannya. 6 brand itu saya kayak begitu. Nah pas bikin Pepper Smooth, saya tuh pengen fokus coba kalau saya all out di satu brand hasilnya kayak gimana ya? Karena dulu yang namanya konsultan kan saya nggak muncul di permukaan, hanya di belakang layar gitu. Nah sekarang Pepper Smooth saya muncul, saya menjadi sosok di si brand ini, ternyata alhamdulillah sampai sekarang Pepper Smooth masih berdiri gitu, walaupun dengan terseok-seok setelah COVID gitu. Tadi kan Kang Panji cerita mengenai skill yang sudah dimiliki, ada sepak terjangnya lah sampai keliling Indonesia jadi konsultan. Ini kan sebenarnya enak ya. Banyak orang yang belajarnya justru pada saat dia mulai gedebuk. Kalau Kang Panji sudah punya link gitu ya, sudah punya ini. Kan sebetulnya enak, tapi tadi Kang Panji sampaikan bahwa kondisi saat ini itu berbeda dengan dulu. Beda, betul. Bedanya di mananya? Karena dulu tuh saya nggak usah bikin konten untuk ngejual produk tuh. Jadi sekedar saya bikin produk, difoto pakai handphone ala kadarnya, kirim ke reseller atau buyer saya bilang dulu. Mereka tuh karena kepercayaan dan personal approach-nya yang bagus, mereka langsung pilih. Udah saya pilih. Kalau sekarang kan yang juara di bisnis ini tuh sekarang mungkin di online ya, sisi marketplace segala macam. Sementara effort di marketplace tuh beda sekali dengan zaman saya dulu.
harus bikin konten, gimmick segala macam yang emang dulu tuh nggak ada ilmu itu tuh. Saya belum belajar itu gitu loh. Sehingga jadi sekarang harus menyesuaikan betul, ya dengan kondisi saya pun belajar saat ini. lagi kalau Pepper Smooth ingin besar, hebat kayak brand-brand zaman sekarang tuh saya harus belajar lagi. Ngonten. Bagaimana kita bisa masuk ke pola komunikasi Ya, si betul. buyers ya dengan adanya apa sih istilahnya tuh kalau gitu review Betul, ya, betul. rekomen itu Dulu mah kan B2C, bagaimana mengikat itu kan susah juga betul. ya. Dulu mah B2B juga udah enak banget lah, kita jualnya nggak usah mikirin end user, bahkan toko sendiri mah kita cuekin. Tapi kalau B2B-nya jalan, kita bisa liburannya ke Las Vegas gitu. Wush. Ajak-ajak kan Las Vegas. Tapi kalau sekarang mah kita urusannya sama B2C, bermainnya di harga. Udah ya maksudnya nggak seksi lagi sih bisnis pakaian, makanya yang konon katanya bisnis F&B lebih menarik, saya uji coba sekarang bikin si Blank Coffee ini. Jadi gitu. dua-duanya ada nih. Ada ya Pepper Smooth mah yang saya lakukan. Karena kan itu jati diri saya, yang penting jangan musnah lah, tetap berdiri. Walaupun yang tadinya di Sultan Agung pusat kota bergeser sekarang ke Bale Endah. Tapi alhamdulillah di Bale Endah jadi si toko saya The tuh one jadi and only. Nah, ya gitu. Kalau di Bandung kan di kota udah banyak saingan ya. Betul, di Bale Endah mah jadi ya apapun jadi kenal saya kan semenjak saya di situ. Karena di Kabupaten Bandung ya. Iya. Iya. Awalnya punya keyakinan untuk bisa membuka market di tempat yang baru gitu. Itu ada riset gitu, bagaimana daya beli masyarakat dan lain sebagainya itu. Jujur, nggak ada research sama sekali, modal nekat, dan karena tuh prinsip saya satu sih, saya merasakan kalau saya harus bertahan di pusat kota dengan pola bisnis yang saat ini saya nggak akan kuat, nggak akan bisa bertahan. Tapi berhubung di daerah kampung halaman saya punya lahan pribadi, punya budget pas-pasan, saya bikin suatu bangunan yang ikonik lah di wilayah tersebut. Ya Bismillah bangun aja. Ya alhamdulillah walaupun omsetnya belum berasa, tapi efek positifnya sudah berasa gitu. Jadi orang tuh nggak ada yang nggak tahu saya gitu. Di daerah situ, oh ini Pepper Smooth, oh ini Pepper Smooth. Menguasai wilayah itu. Dan saya pun memang ada cita-cita, geser lah dari Sultan Agung mah, di Dago mah udah nggak menarik bisnisnya, maksudnya karena terlalu mahal biaya sewa begitu kan kalau di pusat kota. Siapa tahu kan di sini kalau jadi pusat keramaian dengan biaya yang murah bisa hidup juga perekonomian di kabupaten gitu. Ada tujuan ke situ sih. Pusat keramaian. Berarti sebetulnya based on ini ya, community ya. Community betul. Sejauh mana pembentukan komunitas akhirnya jadi ada crowd di situ, pembinaan terhadap anak-anak muda, milenial. Ini Kang Panji ini luar biasa. Saya ketemu dengan anak-anak zilenial, kenal Kang Panji. Oh, eta mah atuh ieu cenah naon anu ngaping abdi cenah gitu nya. Wah, saya bilang ini keren juga nih. Itu pasti untuk orang yang memang dia sulit dengan komunikasi, itu pasti sulit ya. Maksudnya banyak hambatan untuk itu ya. Kalau Kang Panji gimana? Jadi kalau saya mah emang standar sih. Karena dulu saya anak muda yang suka nongkrong, dan nongkrong tuh kan beda sama dulu ya. Dulu mah punten nih, waktu nakal mah pinggir jalan sama Amer jadi gitu, kajian parwek gitu. Nah kalau sekarang mah kan butuh sesuatu yang instagramable cenah. Dan saya tahu di daerah saya tuh pemudanya banyak gitu kan. Mereka butuh tempat untuk ngasih makan medsosnya mereka gitu kan. Nah, makanya saya gambling bikin tempat yang memang terang benderang buat kawasan Bale Endah itu. Dan alhamdulillah si pemuda itu jadi kayak semut ngedatengin gula gitu loh. Halus sih, pengen kenal ya sama si Kang Panji. Jadi pada nyamperin pemuda teh. Nah kebetulan saya juga punya program bekas dulu peninggalan bisnis saya di Dago, dan berhasil pada saat itu. Nah program itu tuh saya tarik di kabupaten, memperdayakan anak SMA, anak muda. Bagaimana caranya lu punya uang saku gitu kan, bagaimana caranya lu tetap eksis, bagaimana caranya circle lu tuh makin sini makin luas, bukan cuma satu sekolah aja. Mereka masuk dikaryakan dalam produksi atau marketing? Ambasador sih lebih ke ambasador Pepper Smooth dulu. Kan dulu cuma cakupannya SMA se-Kota Madia, sekarang SMA se-Kabupaten gitu. Cara menstimulannya gimana? Seperti ada fee per produk ada. gitu-gitu. Jadi si ambasador tuh saya misalkan ambasador satu SMA
2 orang, kelas 2 satu, kelas 3 satu. Nah mereka tuh saya bekali voucher. Nah si voucher ini mereka sebar ke temennya, keluarganya, tetangganya, semua bebas loh. Nah setiap voucher mereka yang sebar menjadi transaksi di toko saya akan mendapat cashback. Oke. Jadi uang saku mereka diakumulasikan setiap bulan, misalkan. Jadi setiap bulan. Jadi tiap akhir bulan tuh kayak ngambil gaji. Jadi anak SMA tuh pada ngumpul setiap bulan tuh di toko gitu kan. Atas nama ini lu dapat segini, lu dapat segini. Kayak pembagian BLT di desa. Tapi sebenarnya si anak muda tuh bukan masalah duit, kadang penghasilan dari voucher Paper Smooth tuh nggak seberapa dibanding uang saku mereka. Anak-anak SMA sekarang tuh jajannya lumayan, mungkin UMR kayaknya. Gedean kena barudak sih gadanya. Itu betul lah. Tapi anak SMA tuh karena lebih senang ngumpulnya gitu loh. Oh, gue jadi kenal sama anak SMA ini. Gue kenal punya circle baru. Itu yang berarti daya tariknya sebetulnya. Kang Panji juga dengan Paper Smooth-nya, dengan brandnya untuk bisa terus menjaga pride-nya. Kan itu kan nggak lepas dari situ kan. Jadi selain voucher juga ada kepenting apa? Mereka saya bekali free stuff setiap bulan. Tapi untuk mendapatkan free stuff itu tuh lu harus posting Paper Smooth seminggu berapa kali posting di medsosnya mereka. Itu efektif ya? Efektif. Lumayan itunya. Jadi percepatan. Mungkin lebih ke menjaga exposure brand saya sih. Jadi brand Paper Smooth di medsosnya ada terus nih nongol. Karena kebayangkan saya pakai sekarang yang mau aktif tuh 10 SMA di kabupaten, satu SMA-nya 2 orang, berarti ada sekitar 20 ambasador di kabupaten. Dan mereka punya kewajiban posting misalkan seminggu 3 kali di medsosnya masing-masing. Berarti kan setiap minggu tuh saya terpapar mengenai Paper Smooth dari 20 orang, dan 20 orang kali 3. Berarti 60 postingan Paper Smooth setiap minggunya di Kabupaten Bandung yang disebarkan oleh anak SMA. Itu lumayan efek dominonya sih berasa nanti gitu. Dibanding kita memang hanya maintain di satu sosial media kita tanpa melibatkan mereka ya. Jadi sebetulnya itu buat mancing sebetulnya tuh kan. Dapat lagi ilmu nih ya untuk para entrepreneur baru ya, para pelaku UMKM untuk bagaimana sisi marketingnya. Oke, dari sisi marketing bagaimana memperluas jaringan ya. Harus tidak lepas dari kualitas. Nah itu bagaimana menjaga kualitas ini bisa terus gitu. Karena kan ya karena ada kenaikan bahan material dan lain sebagainya, menyiasatinya gimana Kang? Nah itu dia, sebenarnya untuk bicara kualitas tuh bukan untuk disiasati sih tapi dihadapi. Karena ketika kita kualitas yang disiasati, ujung-ujungnya pasti downgrade. Tapi sekarang tuh banyak yang masuk ke arus itu karena harga HPP-nya tinggi, pasarannya rendah. Ujung-ujungnya kualitas yang ngalah gitu loh. Kalau kualitas sudah ngalah, komplainnya banyak. Jadi sebenarnya kurang sustainable nantinya. Banyak yang hatersnya banyak lah, kecewa. Ya susah udah kayak gitu. Cuma sekarang kalau kualitasnya bertahan, harganya pun harus tetap stay di situ. Fermentasi pasarnya yang berat juga gitu sekarang sebenarnya. Tapi kan sudah berhasil menciptakan dari buyers, terus dia jadi pelanggan gitu ya, dan jadi edik. Nah ini dengan kondisi seperti ini, bagaimana bisa menjadi edik bagi pelanggan itu? Ada tipsnya nggak? Balik lagi sih hukum ekonomi ya. Kalau misalkan di bayarnya, barang kita akan terus dibeli sama buyer itu selama barang kita cepat terjualnya di toko-toko para reseller gitu kan. Makanya harga jual yang kita tempel di barcode tuh harus kita pikirin juga, jangan terlalu mahal, jangan terlalu rendah. Masalah kualitas juga tetap, walaupun senaik-naiknya HPP, jangan kita pengen cuannya tetap gede tapi nggak laku. Jadi mau nggak mau cuan kita yang ngalah deh dikit, yang penting kualitas jangan turun gitu loh. Gitu. Jadi saat ini memang kondisinya agak berat ya. Nggak seksi lah, bisnis baju tuh beda sama dulu. Oke, saya ingin informasi nih dari Kang Panji ya. Tadi kan Kang Panji sudah menyampaikan ya bahwa ternyata kondisinya seperti ini nih. Di luar sana banyak sekali pemain-pemain baru yang mau coba masuk gitu. Melihatnya kan wah kayaknya indah gitu ya. Pengen menjadi bagian dari situ. Tapi ya nggak apa-apa. Artinya selama dia masih pengen terus berusaha
kita harus tetap dukung. Ya, Nah, betul. apa kiat-kiatnya nih Kang untuk para entrepreneur baru yang muncul nih, pelaku UMKM? Ya pokoknya apapun bisnisnya tetap nomor satu yang harus kalian lakukan adalah coba dulu. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu ya. Tahu gitu kan. Cobain aja dulu bisnis apapun karena basicnya semua bisnis tuh apa ya, kita harus ngejalanin dulu, nanti pahit manisnya juga akan di tengah jalan kita tahu kok. Gitu. Kayak saya selama belasan tahun berbisnis jarang sekali jatuh karena saya belajar dari mantan bos-bos saya. Jadi saya ada 3 bos. Jatuhnya si bos ini gara-gara ini, jatuhnya si bos ini gara-gara ini. Itu Jadi yang saya pelajari. Jangan sampai jadi pas saya jatuh. karena kan saya bisnis sendirinya baru terhitung 2020, Pak. Bisnis yang betul-betul sendiri nggak ada. Covid itu ya? Iya, nggak ada orang satupun gitu yang didampingi saya di situ. Tapi Jadi saya udah di 2020 itu mulai akhirnya sahamnya dibeli semua, Beli semua sama sama Kang Panji saya. di situ. Dari situlah baru mulai itu ya, betul-betul bisa sendiri. all out itu ya. Jadi banyak yang bilang kalau di zaman Covid kemarin itu justru online itu bagus. Betul. Kerasa juga kan? Bagus betul. Enggak sih, sebenarnya pas awal Covid mungkin bukan cuma online yang bagus, saya pun di reseller bagus. Karena ada satu fenomena yang lucu. Misalkan nih si buyer ini biasa belanja ke brand A, B, C. Brand A, B, C ini karena Covid lari ke online. Parno gitu kan. Nah sementara si buyer tuh nggak mau beli brand online. Betul. Pengennya dia ngelihat Pengennya fisik gitu. brand yang memang konsisten di offline. Nah pada saat itu saya emang belum belajar di online, konsisten di offline. Jadi ada hikmahnya juga ya. Malah si buyer tuh volume belanjanya nambah, yang biasa belanja 5 juta misalkan, gara-gara banyak brand yang lari ke online. Oh ini Paper Smooth nih, belum main online, ya udah saya belanja Paper Smoothnya jadi 25 juta misalnya. Naik 5 kali lipat, omset saya naik juga betul pas awal-awal Covid. Itu yang terjadi. Kata siapa, enak kok sebenarnya gitu kan. Tapi justru kekacauan tuh terjadi ketika selesai Covid. Ya ini global betul, sih ya. ya. Nah itu yang menarik tadi sebetulnya bagaimana pemberdayaan di masyarakat. Betul. Bagaimana mereka-mereka ini kaum zilenial ini juga melek bisnis lah. Betul. Ya. Tidak hanya mengandalkan uang jajan dari orang tua, mereka juga jadi entrepreneur. Dan Kang Panji ini, wah ini salah satu asetnya Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dong buat Kang Panji ya. Bisa membawa kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitar. Nah untuk kaum milenial atau zilenial ya, kalau kita kan milenial ya. Milenial. Ya. Ini yang zilenial ini yang ingin bergabung gitu, caranya gimana nih Kang? Mau main ke coffee saya di Blank Coffee boleh, saya mah hampir setiap hari ada di sana. Pemuda di kabupaten juga mau diskusi apapun di situ ya. Itu mungkin nilai jual saya ya sekarang di kabupaten. Karena saya terbuka buat pemuda dan saya pun senang gitu digembrong ku budak ngora teh. Kadari ngopi ngobrol. Mereka senang dapat ilmu, saya pun senang diriung ku ngora jadi awet muda gitu. Oh jadi itu awet muda tuh rahasianya eta gitunya. Dan kalau Kang Panji ngelihat ya anak-anak muda di Kabupaten Bandung itu seperti apa sih sebetulnya cara untuk bisa maintain mereka itu? Jadi yang saya rasain ya, saya kan merasakan gitu nongkrong di Kota Madia di pusat Kota Bandung, lalu sekarang pindah ke Kabupaten Bandung. Anak-anak Kabupaten Bandung tuh semangatnya luar biasa, bener semangat. Mereka tuh tulus gitu kalau mau mengerjakan apa-apa tuh tulus aja karena nggak tahu pendorong mereka apa, saya juga kadang nggak ngerti. Ini orang saya ajak ke sini mau, padahal seharian full gitu kan. Dan enggak luh lah gitu. Kalau anak kabupaten itu yang saya rasain ya. Cuman memang informasi yang mereka dapat tuh belum cukup. Makanya semoga gitu kan dengan saya fokus di kabupaten sekarang tuh bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat pemuda di kabupaten. Ini masukan nih dari Akang, pelaku usaha yang juga dekat dengan kaum zilenial. Sebetulnya program yang tepat dari pemerintah daerah ya di Kabupaten Bandung untuk bisa merangkul mereka dengan yang real ya, sehingga juga mereka bisa muter gitu. Itu gimana Kang ininya? Ya mungkin selain daripada permodalan ya lebih ke informasi dulu kata saya mah. Informasi ya contoh, lu coba deh mau misalkan orang ada yang sukanya bisnis kuliner,
ya kita siapkan wadah tempat gitu kan untuk terus adain event apa kayak gimana. Yang penting mah mereka ngumpul, masalah manajemen mah kan saya share gitu kan. Yang penting mah running aja dulu mau pemerintah harus sering-sering bikin event lah kalau kata saya mah kayak di jadi event ya sebetulnya event, betul. yang penting event semakin UMKM. banyaknya event di setiap wilayah yang mewakili karena cukup luas kan kabupaten mah betul banyak sekali saya event yang bisa juga dibikin di Majalaya itu sudah ada komunitasnya betul. Ya mungkin dengan kita rangkul dan membuat event-event tersebut gitu ya yang tepat gitu untuk mereka mungkin bisa lebih mengakomodir ya. Betul. Kang, ini sebetulnya sekarang ini lebih ke kopinya apa ke clothingnya ini? Kalau saya masih lagi seneng di kopi sekarang teh. Mungkin karena udah belasan tahun juga di pakaian ya. Terus bisnis Tapi pakaian. omset tetap di pakaian kan? Alhamdulillah sampai sekarang yang menghidupi saya di pakaian. Coba lagi ngulik-ngulik kopi gitu, senang bikin menu baru, jual laku. Gini payu buatan saya teh gitu. Padahal saya teh barista bodong. Mohon di ini ya, ditandain. Ini barista bodong. Ya nggak apa-apa juga kan. Tapi ya, alhamdulillah juga. Gitu. Karena saya mungkin sering nongkrong di kopi di Bandung, saya tahu yang enak sama yang nggak enak gitu kan. Jadi pas saya ngeracik sendiri saya cobain tengenah gitu kan. Bikin lagi sampai enak, udah enak baru pede masukin menu jual. Laku, dedeun. Saya pesan Kang Panji pesan. Alhamdulillah. Itu ilmunya gitu. Dari experience ya. Experience sebelumnya gitu. Ya. Jadi mohon untuk tidak menjadi ancaman ini barista bodong kepada barista-barista yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya khususnya di Kabupaten Bandung ya. Oke, Kang Panji terakhir apa pesan-pesan untuk teman-teman zilenial di Kabupaten Bandung? Tetap semangat, terus inovatif. Dan agamis. Benar karena memang harus ada balancing ya dunia akhirat ya. Kalau misalnya sekarang kita berupaya tapi kita tidak melakukan dorongan dengan doa ya hirup tepararugung ya calaur tepuguh gitu nya tenurut kakolot, wah itu juga impactnya juga pasti akan. Betul lah. Jadi jalan di tempat, sepinter-pinternya pemuda, seinovatif-inovatifnya pemuda itu kalau dia nakal tuh kayak jalan di tempat. Itu yang saya rasain dulu. Kalau minimal lah rajin sholat aja dulu. Pasti yang lainnya juga benar. Kalau itu pengalaman saya sih. Iya. Kita benerin dulu deh hal-hal yang selama ini belum tepat ya yang ada di hidup kita. Ya kan jadi saya mudah-mudahan juga, hidupnya jadi bener gitu. Kapayunanya. Itu bismillah lah. Pemuda kabupaten mah saroleh palinter. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencetak generasi-generasi muda yang berkualitas ya. Amin. Yang ada di Kabupaten Bandung. Kang Panji hatur nuhun atas inspirasinya. Pepper Smooth mudah-mudahan semakin maju ke depannya. Amin. Ya dan Blank Coffee ya. Blank Coffee. Ditunggu juga, ya di Balai Endah. Diantos ya. Silakan di sini. Instagramnya ada di sini. Ya. Tinggal nyari aja di Google ya Kang ya. Ada. Iya. Oke, hatur nuhun. Sukses, sehat terus untuk Anda semua. Sampai ketemu lagi di UMKM Bangkit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.